Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami sayangi seluruh peserta Matsama, masa ta'arus siswa madrasah MTS PU Al-Hikmah 1 Benda. Saya Ahmad Dahlan. Di sini saya sebagai wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan di MTS Pesantren Unggulan Al-Hikmah 1 Benda. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita bisa mengadakan kegiatan, yaitu kegiatan Matsama, masa ta'arus siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Di sini saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan adalah pimpinan di bawah kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang kesiswaan. Adapun maksud dan tujuan diadakannya pembinaan kesiswaan, yaitu yang pertama, maksud pembinaan kesiswaan adalah mengusahakan agar para siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan untuk tujuan pembinaan kesiswaan diantaranya adalah membentuk generasi bangsa yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan berkarakter. Kemudian yang kedua adalah menggali potensi, minat, dan bakat siswa sehingga timbul kecakapan hidup atau life skill yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial. Para peserta Matsama 2021-2022 MTS PU Al-Hikmah 1 Benda yang kami sayangi. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah ruang lingkup pembinaan kesiswaan. Yang pertama adalah program pembinaan OSIS, organisasi siswa intra sekolah, yang mana di MTS PU Al-Hikmah 1 Benda di setiap tahunnya itu ada perekrutan OSIS, ya, baik dalam level ketua OSIS, wakil, bendahara, ataupun anggota seksi-seksi yang lain. Itu terdapat perekrutan, yang mana di dalam mencari anggota-anggota OSIS itu semuanya sudah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kecakapan masing-masing, yang mana nanti mereka akan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di bidang ketua ada yang di bendahara, sekretaris, ada yang dalam bidang pendidikan, kesenian, keamanan, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup pembinaan kesiswaan, yaitu program pembinaan ekstrakurikuler, yang mana ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan di luar kegiatan belajar mengajar. Di MTS PU Al-Hikmah 1 Benda menyediakan beberapa ekstrakurikuler, yang mana ini untuk menunjang kemampuan siswa, untuk menggali minat bakat siswa, sehingga kemampuan mereka, bakat mereka bisa tersalurkan menjadi nyata. Yang pertama ada ekstra tahfidzul Quran, ya, ekstrakurikuler dalam bidang menghafal Al-Quran, karena saya yakin di MTS PU Al-Hikmah 1 Benda, karena di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda, saya yakin sebagian dari mereka itu banyak yang minat dalam program menghafal Al-Quran. Di sini kami menyediakan
ekstrakurikuler ini yang didampingi oleh dewan guru yang memiliki kemampuan dalam membina Al-Quran, dalam menghafal. Mereka sudah hafal 30 juz ya, sehingga para siswa diharapkan termotivasi ingin mengikuti jejak langkah para guru-gurunya. Kemudian yang kedua, ada ekstrakurikuler dalam bidang qiraatul kutub. Ini adalah program kepesantrenan yang diadopsi oleh sekolah, yang mana mereka diharapkan mampu cakap ya, memiliki kemampuan dalam memahami kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, para habaib seperti itu. Yang mana mereka didampingi oleh para dewan guru, dewan asatid yang memiliki kemampuan membaca kitab kuning yang didasari dengan kitab nahwu dan sorof. Kemudian yang ketiga, ada program ekstrakurikuler pramuka. Gugus depan MTS PU Al-Hikmah 1 Benda di setiap tahunnya mengikuti ya, ada pelantikan untuk kepengurusan pramuka. Kemudian mereka di setiap minggunya ada latihan untuk pramuka. Kemudian di event-event tertentu, ketika ada di tingkat camat atau di tingkat sekolah, ada yang mengadakan lomba tentang kepramukaan. MTS PU Al-Hikmah 1 Benda diharapkan selalu ikut, selalu berpartisipasi, andil untuk mengikutinya. Kemudian yang keempat adalah baca tulis Al-Quran. Di sini saya yakin ada beberapa siswa yang belum cakap dalam membaca dan menulis Al-Quran. Maka kami perlu memfasilitasinya supaya anak-anak sejak dini sudah dibekali baca tulis Al-Quran, yang mana nanti ini akan bermanfaat, sangat bermanfaat sekali untuk diri sendiri atau masyarakat. Kemudian ekstrakurikuler yang kelima adalah marching band. Di MTS PU Al-Hikmah 1 Benda ada marching band. Nama grupnya adalah Marching Band Kaitaj Makarim, MB Kaitaj Makarim. Yang mana marching band ini konsisten ya, dalam setiap minggunya itu beberapa kali mengadakan latihan, berlatih dari tingkat dasar sampai tingkat atas yang didampingi oleh pembinanya, yaitu Gus Faikar Ova. Kemudian didampingi oleh para pelatih yang mereka sudah sangat ahli dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup pembinaan kesiswaan, yaitu program pelaksanaan dan penerapan tata tertib siswa supaya para siswa dapat belajar dengan baik, dengan kondusif. Maka perlu menaati peraturan yang ada di MTS PU Al-Hikmah 1. Umumnya di MTS PU Al-Hikmah 1 kegiatan KBM dimulai masuk pada jam 7.15 sampai jam 1. Nah, kemudian yang keempat, ruang lingkup pembinaan kesiswaan, yaitu program bimbingan dan konseling. Di sini di MTS PU Al-Hikmah 1 ada 3 guru yang menjadi pembimbing konseling. Di kelas 7 sendiri, di kelas 8 sendiri, dan di kelas 9 sendiri. Ini tujuannya adalah untuk membimbing para siswa, kemudian menangani beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa, sehingga mereka dalam KBM-nya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian di MTS PU Al-Hikmah 1 ada beberapa prestasi yang cukup membanggakan, baik di tingkat yayasan, di tingkat kabupaten ataupun di tingkat provinsi. Yang pertama adalah prestasi dalam bidang tahfidzul Quran. Di dalam beberapa tahun kebelakang, di 2019 akhir kurang lebih, kami mengirimkan dua peserta
yang ikut dalam program Tahfidzul Quran, dan alhamdulillah salah satu dari mereka itu ada yang mendapatkan juara di program Tahfidzul Quran di tingkat Kabupaten Brebes. Dan ini adalah suatu prestasi yang sangat membanggakan bagi MTS PU Al-Hikmah 1 Benda. Yang kedua adalah prestasi dalam bidang marching band. Dalam beberapa tahun sebelum COVID-19, kami sudah mengikuti beberapa lomba dan yang alhamdulillah mendapatkan juara, yaitu juara 3 display senior band. Ini adalah perlombaan di tingkat Kabupaten Brebes. Kemudian setelah pandemi, di masa pandemi kami pun tidak serta-merta tidak mengikuti semua kegiatan perlombaan. Alhamdulillah kami ada aktif dalam bidang perlombaan khususnya di marching band. Ada beberapa piagam penghargaan yang kami raih dalam bidang marching band, yaitu ada juara 1 band konser brass senior, kemudian juara 1 ensemble marching band senior, kemudian juara 2 individual Gita Pati senior, kemudian ada juara 2 individual perkusi multi tom senior, kemudian ada juara 1 ensemble perkusi senior. Diharapkan dengan adanya juara marching band ini dapat memicu para siswa-siswa yang lain untuk terus meraih prestasi di bidangnya masing-masing. Kemudian jenis dan bentuk kegiatan pembinaan siswa. Yang pertama ada seleksi penerimaan siswa baru yang alhamdulillah di tahun 2021-2022 di MTS PU Al-Hikmah 1 telah menerima sekitar 425 siswa yang sudah mendaftar di MTS PU Al-Hikmah 1. Ini suatu peningkatan dari tahun 2018, 19, 20 sampai sekarang ada peningkatan dalam segi kuantitas yang kami harapkan nanti tidak hanya secara kuantitas tapi juga secara kualitas. Kemudian ada orientasi siswa baru atau yang dikenal dengan MASAMA, Madrasah Ta'aruf Siswa Madrasah. Kemudian ada pesantren kilat. Biasanya di sela-sela kelas 3 mengadakan ujian nasional di MTS PU Al-Hikmah 1, mereka tetap belajar, yaitu belajar di luar kelas di masjid. Kemudian mereka belajar yang didampingi oleh dewan guru, belajar tentang kitab kuning. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas meeting. Di sela-sela setelah tes, kemudian mereka mengikuti kegiatan kelas meeting yang diikuti oleh seluruh siswa yang diadakan oleh OSIS yang didampingi oleh pembina atau didampingi oleh dewan guru. Jadi ini adalah sekilas tentang kegiatan-kegiatan ruang lingkup yang ada di pembinaan bidang kesiswaan. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada semua peserta didik MASAMA tahun ajaran 2021-2022 MTS PU Al-Hikmah 1. Selamat bergabung dengan kami. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.